Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Pertemuan minggu yang lalu kita telah belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Berbeda medianya, tekstil yaitu kain, sedangkan kayu yaitu berbahan dasar kayu. Beda bahan atau media, beda pula cara pengerjaannya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keunikan penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias, baik itu ragam hias flora, fauna, figuratif, geometris, dan penggabungan antara yang empat ini pada media kayu. Itu praktiknya. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil karya kalian melalui secara lisan ataupun tulisan. Nah, kalian tentunya pernah lihat ragam hias di sekeliling kalian. Nah, coba kamu perhatikan di rumah kamu ada lemari, ada sofa, ada ranjang, ada meja, dan lain-lainnya. Coba kamu perhatikan lemari yang ada ukiran ragam hiasnya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan ragam hias pada media kayu atau pada bahan kayu. Nah, contoh yang lain kamu bisa lihat di halaman 129 di buku cetak kamu. Maaf ya. Nah, itu dia penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasikan apa saja sih jenis benda yang ada gambar ragam hiasnya, yang ada ukiran ragam hiasnya. Itu dia. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang ragam hias, baik itu di bab 2 semester 1 dan juga di bab 9. Tentunya kamu sudah tahu apa itu ragam hias. Ragam hias yaitu pola-pola hias yang disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu bentuk yang baru. Nah, perlu kamu perhatikan, ada bedanya antara ragam hias flora dan juga flora. Flora adalah tumbuhan itu sendiri, baik itu batang, ranting, daun, bunga, dan juga buah. Itu bentuk floranya atau tumbuhannya langsung. Sedangkan ragam hias flora yaitu ragam hias yang berbentuk dasar dari bentuk tumbuh-tumbuhan, baik itu ranting, daun, bunga, dan lain-lainnya yang digubah menjadi ragam hias dengan cara stilasi ataupun deformasi. Tentunya kalian sudah tahu apa itu stilasi, apa itu deformasi. Stilasi yaitu pengubahan ragam hias dengan cara menyederhanakan bentuk atau menyederhanakan bentuk menjadi bentuk yang baru tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Sedangkan deformasi yaitu pengubahan ragam hias menjadi bentuk yang baru dengan cara menambah ataupun mengkreasikan bentuk, menambah bentuk sehingga lebih kreatif, lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perbedaan flora dan juga ragam hias flora. Ibu harap kalian bisa mengulang pembelajaran tentang ragam hias ini karena ini sudah beberapa kali kita bahas, hanya saja cara pengerjaannya yang berbeda. Nah, untuk praktek nanti akan Ibu jelaskan prakteknya yang bagaimana. Yang pertama, kamu harus lihat dulu di halaman 132 dan 133 pada buku cetak kamu. Di sana ada teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu bisa dilakukan dengan cara memahat atau menyukil. Teknik cukil atau teknik pahat. Nah, teknik cukil atau teknik pahat ini tentunya memerlukan alat cukil atau alat pahat. Nah, alat pahat banyak jenisnya, nak. Ada 4 di sini ada 4 alat pahat. Ada pahat kuku, pahat lurus, pahat lengkung, dan juga pahat miring. Itu semua beda nama, beda fungsinya, beda penggunaannya. Nah,
Kamu nanti bisa baca. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada bagian yang sikunya agak kecil. Jika bagian-bagian seperti ini tentunya akan membutuhkan jenis pahat yang berbeda dengan bagian yang ini. Nah, makanya dikatakan setiap jenis pahat beda fungsinya. Nah, ini yang Ibu tunjukkan, ini contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu, yaitu talenan dengan cara disolder. Nah, untuk praktek kita hari ini, Ibu tidak lakukan cara pahat ya, karena Ibu pikir tidak semua punya alat pahat. Tidak semua punya alat pahat lengkap. Jadi Ibu gantikan dengan cara menyolder. Nah, di sini kamu bisa lihat. Ini ragam hias pada bahan kayu yang bentuknya ragam hias flora dan fauna yang dikombinasikan, dan ini ragam hias flora. Ini pada media kayu yang berupa talenan ya, dengan cara disolder. Nah, ini akan kita lakukan di praktik kita. Kenapa Ibu pilih ini? Karena ini yang paling mudah kamu dapatkan peralatannya. Dan kenapa nggak menggambar aja, Bu? Ibu tidak akan buat menggambar lagi, karena di bab 2 dan juga di bab 9 kita sudah melukis ataupun menggambar. Hanya saja beda medianya. Kalau di bab 2 kemarin kita menggambarnya di kertas gambar, dan di bab 9 kita sudah menggambar atau melukisnya di kain. Nah, sekarang Ibu lakukannya, praktiknya ini Ibu arahin kalian supaya melakukan praktik di media kayu dengan cara menyolder. Nah, apa saja sih bahannya? Nah, peralatan yang harus kamu persiapkan untuk praktik ini yaitu yang pertama talenan. Talenan kayu ya. Talenan ini kan tadi contoh yang Ibu udah sebutkan, yang udah ada ragam hiasnya. Nanti kamu beli talenan seukuran ini, yang tingginya 1 jengkal. 1 jengkal. Kamu bisa beli di toko. Nah, jika kamu tidak mau membeli, kamu mau memanfaatkan papan bekas yang ada di rumah, kamu boleh menggunakan itu dengan ukurannya, tebalnya segini, ukuran setebal ini. Tetapi kamu harus haluskan permukaan untuk yang bidang gambarnya nanti. Haluskan permukaannya supaya enak kita menggambar dan juga menyoldernya. Ini ya, Ibu udah gambar nih. Ini Ibu udah gambar ragam hias figuratif. Ini untuk bahannya, kamu bisa manfaatkan nanti papan yang ada di rumah dengan ukuran setebal ini, tebalnya segini dan tingginya segini. Kamu bisa buat ukuran persegi atau persegi panjang aja. Selain dari talenan, kita ada buat alatnya lagi, memerlukan alat yaitu solder. Ini fungsinya nanti untuk membakar gambar yang udah disediakan. Ini solder. Nah, ini Nak, solder jenis ini Ibu saranin jangan beli, karena ini murah dan agak sulit memakainya karena kurang panas sehingga agak lama nanti selesainya kalau kamu pakai yang ini. Maklum lah ya, ini kan barangnya murah, tentunya kualitasnya pun tidak sebagus yang lain-lainnya. Ibu tidak sarankan beli ini karena ini murah dan cepat rusak. Nah, selain dari solder ini, sediakan batu ataupun benda yang tidak mudah terbakar. Fungsinya buat apa? Untuk menyangga ini. Ketika kamu letakkan di meja seperti yang Ibu sekarang lakukan, ketika kamu meletakkan di meja, maka dia akan panas. Ketika kamu meletakkan seperti ini, dia akan terbakar. Maka kamu memerlukan batu. Ibu sarankan batu ya, jangan besi. Ini besi ini udah mulai panas nih, supaya jangan terbakar benda-benda di sekitar solder yang kamu letakkan nantinya. Selain dari benda ini, batu atau solder dan talenan,
Sediakan juga pensil dan juga penghapus serta cok sambung atau wire untuk untuk mengalirkan arus ke soldernya. Nah, itu dia bahan-bahan yang perlu kamu sediakan. Itu sudah berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Inilah yang perlu ya. Nah, untuk menggambar, hal pertama yang harus kamu lakukan untuk menggambar itu ragam hiasnya, gambarlah sketsa dari ragam hias yang kamu inginkan. Ibu ini udah gambar tadi ya. Ini udah ibu gambar ragam hias figuratif. Nah, ketika kamu menggambar sketsanya, usahakan jangan menekan kuat-kuat pensil yang kamu gunakan. Supaya apa? Supaya nanti ketika salah, kamu tidak kesulitan menghapus dan hasilnya tidak jelek. Maka goreslah sesuai kebutuhan. Yang penting dia nampak, gores sesuai kebutuhan. Jangan terlalu ditekan karena akan menimbulkan bekas seperti ini. Misalkan seperti ini ya, ibu tekan kuat ya. Nah, dia akan berbekas dan juga susah hilang ketika dihapus. Maka ketika menggambar sketsanya, usahakan hanya tersentuh aja bagian ujung pensilnya dengan media kayunya, supaya nanti jangan meninggalkan bekas seperti ini. Itu dia ya mengenai teknik menggambarnya. Nah, untuk menggunakan solder ini, kamu bisa pegang nih ya. Maaf ya, ibu nggak ada pakai tripod, agak sulit nih. Pegang seperti ini soldernya. Jangan pegang di bagian besinya karena ini akan panas, sangat panas. Ibu pegang di sini aja udah panas. Jadi jangan tersentuh. Jangan sekali-kali kamu kenakan jari kamu ke bagian besi ini, karena ini akan melukai tangan kamu dengan luka bakar. Nah, pegang seperti ini, kemudian kamu arahkan ke garis yang udah kamu gambar berdasarkan sketsanya. Caranya kamu agak tahan, kemudian tarikkan. Tahan, kemudian agak ditarik sambil tahan, supaya hasilnya tidak jelek. Tahan, kemudian sambil ditahan, sambil ditarik, sehingga hasil bakarannya agak licin seperti yang ini. Ini agak licin ya, mulus dia jalannya. Kalau kamu menggunakan teknik seperti ini nak, jika kamu pegang lurus seperti yang ibu buat ini, ada nampak ya, maka hasilnya nanti akan titik-titik. Jadi jangan sekali-kali menggunakan teknik yang seperti ini. Cara megangnya jangan lurus, miringkan seperti ini, miringkan. Jangan pegang ujung bagian besinya ya, miringkan. Kemudian arahkan ke bagian yang akan kamu solder. Tekan, kemudian tahan, sambil ditekan, sambil ditahan, sehingga hasil bakarannya akan lebih mulus. Seperti itu caranya ya nak. Ibu tekankan sekali lagi, hati-hati memegang benda ini. Ibu sudah kasih tahu caranya, giliran kalian mempraktekkannya. Ibu tekankan sekali lagi, ibu ingatkan sekali lagi, hati-hati memegang soldernya karena ini akan menimbulkan luka bakar. Jadi be careful, itu aja. Selamat mengerjakan nak. Nah, itulah penjelasan mengenai tugas praktik yang akan kita lakukan, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan cara disolder. Persiapkan terlebih dahulu bahan dan peralatannya, kemudian gambarlah sketsa ragam hias, baik itu ragam hias flora, fauna maupun figuratif. Pilih salah satu dari antara 3 ragam hias tersebut, atau bisa kamu kombinasikan ketiga jenis ragam hias ini pada media kayu yang kamu gunakan. Setelah sketsanya selesai, baru kamu bisa aplikasikan solder yang telah kamu panaskan ke sketsa yang telah kamu buat. Silakan kerjakan di rumah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.